Good morning, selamat pagi. Today we're gonna learn about culture in Bali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang culture in Bali atau tentang budaya Bali. Ada banyak sekali budaya yang ada di Bali dan hari ini kita akan bahas beberapa budaya yang sudah terkenal bahkan sampai ke dunia. Kita mulai. Oke, yang pertama adalah ngaben. Upacara ngaben yang sudah terkenal yaitu upacara pemakaman mayat atau pembakaran mayat yang dilaksanakan di Bali. Secara umum sudah banyak sekali contoh upacara ngaben, namun yang biasanya yang terkenal adalah yang dilaksanakan oleh Puri. Jadi yang paling terkenal itu biasanya di Puri Ubud ya. Jadi prosesnya menggunakan lembu juga badi atau wadah. Budaya kedua yaitu meped. Meped adalah upacara tradisi yang dilaksanakan setiap puja wali atau setiap upacara di pura dengan tujuan untuk mendak tirta atau memohon tirta yang akan digunakan saat puja wali. Jadi seperti yang terlihat di gambar, ini adalah prosesi meped. Jadi ibu-ibu dengan membawa sesajen atau banten yang kita kenal di Banten itu berjejer dan berjalan menuju tempat untuk mendak tirta tersebut. Next adalah melasti. Jadi melasti adalah upacara yang bertujuan untuk menyucikan diri dan juga alam dalam kaitannya dengan Hari Raya Nyepi. Jadi melasti ini dilaksanakan 1 tahun sekali sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. Selanjutnya adalah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah karya seni yang berupa patung yang menggambarkan kepribadian Butokala. Di sini tujuannya adalah untuk menetralisir alam atau mengusir Butokala dalam kaitannya juga dengan Hari Raya Nyepi. Jadi rentetannya itu adalah mulai dari melasti, kemudian ada tawur kesange. Nah, tawur kesange ini yang akan dilaksanakan dengan pengaraan ogoh-ogoh juga pembakaran ogoh-ogoh sebelum esok harinya akan dilaksanakan Hari Raya Nyepi. Oke, itu beberapa budaya yang sudah terkenal dari Bali. Kita akan lanjutkan budaya yang mempengaruhi beberapa bidang di Bali. Seperti the first one is temple atau pura. Bali dikenal dengan sebutan the Island of Thousand Temples, yang berarti Pulau Seribu Pura. Jadi mungkin kalian pernah mendengar tentang Island of Thousand Temples ini. Jadi banyaknya bangunan pura di Bali juga dipengaruhi oleh budaya kepercayaan umat Hindu yang ada di Bali. Jadi mereka percaya bahwa pura itu sebagai tempat dari berstananya Tuhan atau dewa. Kemudian di sanalah kita akan memuja Tuhan. Selanjutnya yang dipengaruhi oleh budaya juga traditional dance atau tarian tradisional. Ada banyak jenis tarian yang diciptakan dari beragam budaya yang ada di Bali sesuai dengan fungsi tarian itu masing-masing. Seperti contoh yang ada di foto sekarang atau di gambar sekarang adalah tarian tentang Ramayana. Selanjutnya budaya juga mempengaruhi art and handicraft. Kebudayaan juga hasil karya ya. Jadi kesenian atau seni lukis, seni pahat itu juga termasuk dalam budaya yang ada di Bali. Ini juga dipengaruhi oleh budaya. Jadi banyak sekali hasil-hasil tangan yang dibuat oleh seniman-seniman Bali yang terpengaruh dari budaya Bali. Seperti yang ada di gambar sekarang adalah lukisan tarian, ada barongnya, ada tariannya. Itu dipengaruhi dari budaya. Dari mana? Dari seniman itu melihat kegiatan yang ada di pura, jadi seniman itu menuangkan ke dalam lukisan. Begitu juga dari patung Garuda yang ada di gambar itu juga dipengaruhi oleh
Budaya Bali juga mempengaruhi untuk nama-nama atau Balinese names. Nama-nama, jadi orang-orang Bali itu punya panggilan khusus atau nama khusus dari budaya Bali yang mempengaruhi namanya, yang menunjukkan bahwa keberagaman budaya Bali. Jadi ada Wayan atau Putu untuk anak pertama, Made atau Kade untuk anak kedua, Nyoman atau Kemang anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Selanjutnya, budaya juga mempengaruhi traditional village. Ya, jadi karena budaya itu bisa menciptakan desa tradisional. Salah satu desa yang tradisional yang terkenal di Bali yaitu Desa Wisata Penglipuran. Itu contoh desa yang tercipta dari budaya dan adat istiadat orang Bali. Selanjutnya, the tradition in each regency in Bali. Jadi kita akan belajar tentang tradisi-tradisi yang ada di setiap kabupaten di Bali. Kita mulai dari Denpasar. Tradisi ini juga timbul dari budaya dan kepercayaan masyarakat Bali. Jadi tradisi ini bernama Omed-Omedan. Omed-Omedan dilaksanakan di Banjarkaja, Sesetan, Denpasar setiap setahun sekali, sehari setelah Hari Raya Nyepi. Yang tujuannya tentu saja untuk menghindari desa dari malapetaka atau berbahaya. Jadi tujuannya adalah tetap untuk memohon keselamatan. Ini adalah budaya yang ada atau tradisi yang ada di Kota Denpasar. Selanjutnya kita berlanjut ke Kabupaten Badung. Kabupaten Badung dikenal memiliki banyak tradisi, salah satunya yaitu Mokote. Mokote dilaksanakan di Desa Munggu, Badung setiap Hari Raya Kuningan. Tujuannya juga tidak terlalu berbeda, yaitu untuk memohon keselamatan. Kita beralih ke Kabupaten di Gianyar. Di Gianyar, nah pasti pernah melihat acara seperti ini. Jadi orang-orang mewarnai tubuhnya dengan warna-warni, ada merah, ada biru, hitam, putih, banyak sekali warna. Ini namanya adalah ngerebeg. Jadi upacara ngerebeg dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Tegalalang, dengan cara mewarnai tubuh, kemudian berjalan mengelilingi desa dengan tujuan untuk mengusir roh jahat. Jadi orang-orang di sana membawa perlengkapan seperti yang terlihat di gambar, berjalan mengelilingi desa untuk tujuan adalah memohon keselamatan juga menetralisir alam. Selanjutnya kita beralih ke Tabanan. Tradisi yang ada di Tabanan yaitu tradisi Mesurya. Mungkin jarang kita dengar ya. Jadi tradisi Mesurya itu adalah ritual yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh warga desa Bongan, Tabanan pada saat Kuningan. Tujuannya adalah untuk memberi bekal berupa beras dan uang kepada leluhur dan juga sebagai wujud syukur atas kemakmuran. Next, kita lanjut ke Kabupaten Klungkung. Di Kabupaten Klungkung yang terkenal adalah tarian Sangyang Jaran. Jadi tarian Sangyang Jaran awalnya berasal dari Kabupaten Bangli, namun dikembangkan di Jungut Batu, Nusa Lembongan. Tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur atas harapan yang terkabul. Setelah Klungkung kita beralih ke Jembrana atau Negara. Di Jembrana kita kenal tradisi Makapung. Makapung yaitu tradisi karapan sapi yang dilaksanakan setiap setahun. Awalnya tradisi ini dilakukan oleh petani hanya untuk menambah semangat ketika membajak sawah. Namun kini tradisi Makapung sudah menjadi agenda rutin di Kabupaten Jembrana. Bahkan diperebutkan hadiah dari bupati juga dari gubernur untuk kegiatan ini. Next, setelah Jembrana kita beralih ke Kabupaten Bangli. Di Kabupaten Bangli ada tradisi megoak-goakan. Jadi tradisi ini dilaksanakan di wilayah Kintamani saat Purnama ke-9 dengan tujuan selain melestarikan budaya juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan persaudaraan. Jadi seperti yang dilihat di gambar, saling pegang, kemudian saling rebut. Seperti kalau tidak salah dilihat ini seperti ular naga panjang. Nah, jadi saling berebut orang atau pasukan di belakangnya
Di Kabupaten Singaraja ada tradisi ngoncang. Tradisi ini dilaksanakan di Banjar Paketan, Singaraja. Tradisi ngoncang adalah tradisi menumbuk padi dengan media elung yang terbuat dari batang kayu berbentuk bulat memanjang dan juga lesung. Jadi padinya diletakkan di lesung bagian bawah, kemudian ditumbuk dengan menggunakan elung. Nah, terakhir adalah di Karangasem ada tradisi perang pandan. Jadi tradisi ini bertujuan untuk menetralisir alam. Tradisi ini mengingatkan bahwa ketika dulu perjuangan orang-orang terdahulu perang untuk melindungi wilayahnya. Jadi seperti yang lihat di gambar, yang digunakan memang pandan berduri yang digunakan. Ya, ini terjadi di Desa Tenganan, Karangasem. Oke. Itu yang bisa disampaikan tentang budaya juga tradisi yang ada di Bali. Jadi silakan dipelajari, dipahami. Sebenarnya masih ada banyak sekali budaya yang ada di Bali atau tradisi yang ada di Bali. Jadi dijelaskan beberapa saja dari untuk masing-masing kabupaten. That's all about Balinese culture atau budaya-budaya yang ada di Bali. Let's learn together, and then thank you for your attention and thank you for listening. Let's learn English together because English is easy. So see you on the next video and bye bye.